Bab 133. Panggil orang di belakangmu keluar. Semua orang tertegun, karena tak ada yang menyangka bahwa Sander akan memainkan trik seperti ini. Dan kini, semua master berkumpul di sekitar Windy, sama sekali tak ada yang berjaga di dalam akademi. Andre lebih tak mungkin untuk menghalanginya, karena ia sekarang dalam kondisi terluka parah. Saat Sander sudah mendekati puncak Gunung Changlan, kekuatan mengerikan tiba-tiba turun dari langit. JGR. Sander jatuh dari langit. Ketika mendarat, seluruh permukaan batu hijau langsung pecah, batu-batu berhamburan. Semua orang melihat ke arah atas. Ada seorang pria tua berdiri di langit. Ia mengenakan jubah hitam. Di dada kirinya terdapat dua karakter hitam pekat, yaitu pengawas. Akademi Hukum akhirnya datang. Andre menghela napas lega. Kalau mereka masih tak datang, ia benar-benar tak akan bisa bertahan. Sebenarnya, saat melihat kekuatan Sander, ia sudah tak mengizinkan para master ranah bala ilahi untuk bertarung langsung dengannya. Seorang master ranah bala ilahi sulit untuk dilatih. Kalau ada yang tewas, itu merupakan kerugian bagi akademi. Andre meminta Windy keluar, tujuannya memang untuk menghalangi Sander hingga orang dari Akademi Hukum datang. Dan kini, mereka akhirnya datang. Dengan demikian, Akademi dapat melindungi yang lain. Andre segera memberi isyarat kepada para master dari Akademi Negara Ki, dan mereka semua mundur lebih jauh. Sander menyeka darah di sudut bibirnya, dan menelan sebuah pil penyembuh. Sementara itu, pria tua muncul tak jauh dari Sander, auranya sangat mengerikan. Master di atas ranah Dengfeng. Sander tetap diam. Ruang di sekitar tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, puluhan master misterius berpakaian hitam keluar. Penegak hukum. Para jenius negara Ki yang berada di sekitar segera mundur, mata mereka penuh dengan ketakutan. Sebenarnya, penegak hukum dari setiap akademi menakutkan, karena mereka yang mengendalikan hukum. Pria tua menatap Sander. Sejauh ini, anak muda yang berani membunuh penegak hukum, sepertinya kau yang pertama. Sander tetap diam, tak berkata-kata. Pil penyembuh yang baru saja ia telan masih belum sepenuhnya bereaksi. Jadi bisa ditunda sebentar. Pedangmu ini sangat istimewa. Kekuatan pertempuranmu tak biasa, pasti karena pedang ini, bukan? Ujar pria tua. Sander berkata dalam hati, Tuan Pagoda, kenapa orang-orang di Akademi Pusat tak mengenali pedang ini? Pagoda kecil menjawab, hanya dua jenis orang yang mengenal pedang ini. Sander agak penasaran, bisakah kau menjelaskannya? Orang-orang di sekitar ayahmu, dan orang yang sudah rati. Sander terdiam sejenak, orang yang sudah mati. Ya, 30 juta tahun yang lalu yang melihat pedang ini, sebagian besar sudah mati. Dan untuk saat ini, wajar tak ada yang mengenali pedang ini. Sander mengangguk, kemudian menatap pria tua itu, dan emblem ujian raja terbang ke depan pria tua. Melihat emblem tersebut, pria tua mengernyit. Sander menatapnya, tanpa berkata-kata. Dirinya masih membutuhkan sedikit waktu. Pada saat ini, pria tua menggeleng, meski kau adalah orang yang diakui oleh Natalie, itu tak berarti kau bisa membunuh orang kami. Usai bicara, La segera melangkah maju dan menyerang. Jelas, ia telah menyadari bahwa Sander sedang menunda waktu untuk memulihkan diri. Mata Sander menyipit, dan segera menusuk ke depan. Jurus tebasan membunuh dalam sekejap. Menghadapi master seperti pihak lawan, ia tentu saja tak berani lengah sedikit pun. Bus. Pedang Sander juga merobek ruang, kemudian sebuah tangan hitam langsung menangkap pedang Hang Dao. Namun di detik berikutnya, bus. Tangan tersebut segera hancur setelah menyentuh pedang. Melihat ini, ekspresi pria tua seketika berubah. Ia segera mundur, namun pedang Sander lebih cepat. Melihat kecepatan Sander yang begitu cepat,
pihak lawan mengepalkan kedua tangannya, mengucapkan mantra, dan api meletus dari tubuhnya. Sementara itu, pedang Sander kebetulan sudah di depannya. Bus! Pedang Sander menembus api itu, dan pria tua telah mundur cukup jauh. Namun, begitu ia berhenti, pedang sudah terbang keluar. Kecepatan pedang sangat cepat, dan seketika sudah berada di depan pria tua. Pihak lawan tak bisa menghindar, ia dengan marah berteriak, dan semburan api keluar dari mulutnya. Namun, api segera terbelah begitu menyentuh pedang, dan pedang masuk ke tenggorokannya. Put! Tenggorokan pria tua segera menyemburkan darah. Semua orang terdiam. Sander muncul di depan pria tua. Ketika lawan hendak bicara, Sander langsung mencabut pedangnya. Tangan kirinya meraih kepala lawan, dan menggunakan tangan yang lain untuk memenggal kepalanya. Put! Kepala dipenggal begitu saja, dan darah segar mengucur. Mata semua orang terbelalak. Siapa yang ingin maju lagi? Tanya Sander. Ekspresi para penegak hukum itu menjadi sangat muram, dan mata mereka penuh ketakutan. Pemimpin mereka dibunuh begitu saja. Ini benar-benar di luar nalar. Apakah benar pemuda ini hanya berada di ranah penghancur ruang? Windy menatap Sander tanpa bicara. Andre tiba-tiba berkata, "Jangan maju." "Aku tahu," jawabnya. Windy tahu bahwa kekuatannya tak sebanding dengan Sander. Sebelumnya ada dua master ranah Deng Feng yang melindunginya, kalau tidak ia sudah dibantai Sander. Windy berkata, "Dekan, kenapa tak membiarkannya pergi memanggil master pedang dunia?" "Ada yang takut," jawab Andre. "Jadi, lah benar-benar mengalami perlakuan yang tak adil." Windy selalu belajar di akademi, ia tak tahu tentang urusan Sander kali ini. Kalau bukan karena Andre memintanya untuk menahan Sander, ia juga tak akan muncul. Andre mendesah dan mengangguk. Sebenarnya, semua orang tahu tentang masalah keluargaan dan Sander. Namun tak ada yang angkat bicara. Satu-satunya yang berani angkat bicara adalah Gessi, namun kini ia dipecat sebagai dekan akademi, dan bahkan ditahan. Kini tak ada lagi yang berani angkat bicara. Windy menggeleng, "Kalau kau memberitahuku lebih awal, aku tak akan keluar untuk menghalanginya." Usai bicara ia membawa kecapinya pergi. Andre meragu sejenak, akhirnya tak mengatakan apa-apa, dan hanya mendesah. Tiba-tiba Windy berhenti, menoleh ke Sander dan memetik kecapinya dengan pelan. Sebuah sinar hijau segera melesat ke Sander. Sander mengernyit. Ketika hendak bertindak, Windy tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Sander, ini adalah seni penyembuhan, dapat menyembuhkan luka di tubuhmu." Sander terdiam. Sinar hijau langsung masuk ke dalam tubuhnya. Hangat. Seperti yang dikatakan Windy, itu benar-benar segera menyembuhkan cederanya. Sander menatap Windy dengan terkejut. Namun Windy juga tak mengatakan apa-apa, hanya memeluk kecapi dan pergi. Sementara itu, Andre mendesah dan tak menghalangi. Sander merasa cederanya pulih dengan sangat cepat, meski bingung kenapa pihak lawan membantunya, ia tak membuang waktu, dan mengudara menuju puncak gunung. Beberapa anggota penegak hukum tak berani lagi menghalanginya. Kekuatan pemuda ini melebihi ekspektasi mereka. Ketika sudah dekat dengan puncak gunung, ruang di atas kepala Sander terbelah. Kemudian sebuah tangan raksasa muncul dan menekan ke bawah. Boom! Seluruh ruang langit menjadi terdistorsi. Dan tekanan mengerikan menekan, ekspresi semua orang berubah dan segera berlarian. Dan ketika Sander melihat telapak tangan ini, ekspresinya segera berubah. Namun ia sama sekali tak dapat mundur, jadi memanfaatkan kekuatan ruang untuk meluncur ke udara lagi. Pedang ditusukkan ke depan. Boom! Pedang Sander langsung merobek tangan raksasa itu, namun ekspresinya menjadi pucat dan ia jatuh dari langit. Ketika mendarat di tanah, seluruh lapangan batu hijau langsung hancur. Put! Sander muntah darah.
kemudian bangkit dengan memegang pedang. Saat ini, banyak bagian tubuhnya sudah retak. La melihat pedang Hang Dao, dan tersenyum masam. Pedang ini tak terkalahkan, namun kemampuan dirinya terlalu lemah. Di kejauhan berdiri seorang pria paruh baya. Ada yang berseru, itu Wulano, salah satu pemimpin militer Akademi Guanxuan. Astaga, ia datang sendiri. Tiba-tiba ruang terbelah, ratusan prajurit Tao keluar bersamaan. Semuanya adalah master di atas ranah Dengfeng. Orang-orang kaget. Wulano menatap Sander, bukankah ada orang di belakangmu? Panggil keluar. Bersambung. Bab 134. Tak ada orang di belakangku. Panggil keluar. Semua orang di sekitar menatap Sander. Ada seorang kultivator pedang wanita bergaun merah yang mendukung Sander. Ini bukan lagi rahasia. Kali ini, apakah orang itu akan muncul lagi? Apakah ia bisa melawan Wulano dari keluargaan ini? Salah, kini yang harus dihadapi adalah Akademi Guanxuan. Di alam semesta Guanxuan ini, siapa yang berani menentang Akademi Guanxuan? 100 kaisar pedang agung pun tak cukup. Semua orang menggeleng dan mendesah. Hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkan Sander. Sander sekali lagi menyeka darah di sudut mulutnya, kemudian menghilang. Bos, langsung menyerang, tanpa basa-basi. Mata Wulano menyipit, ia mengibaskan lengan bajunya, dan ruang di sekitarnya bergetar. Busi. Pedang Sander langsung menghancurkan serangan lawan, namun ia sendiri langsung terpental. Untungnya pedang Hang Dao tetap tak mundur. Melihat pedang Hang Dao mendekat, tatapan Wulano semakin dingin. Ia menekan ke depan, dan membentuk tameng yang sangat menakutkan. Namun, bas! Pedang Hang Dao dengan mudah menembus tameng itu. Wulano tampak terkejut, ia tak berani lagi sembrono, dan segera mundur. Bos! Pedang Hang Dao meleset menembus ruang. Sander muncul di belakangnya, meraihnya dan menghentakkan kaki kanannya. Boom! Sander berubah menjadi cahaya pedang. Mata Wulano memperlihatkan kilatan niat membunuh. Boom! Ruang di depan Wulano terangkat, dan menghantam ke arah Sander. Mata Sander menyipit, ia tahu, pedang Hang Dao bisa menahan kekuatan mengerikan ini, namun dirinya tak bisa. La melepaskan pedang Hang Dao, dan mengendalikannya dengan pikiran. Namun, Wulano sekali lagi mundur ke belakang. Dan ketika Sander baru saja ingin maju, ruang di sebelah kanannya terbelah. Kemudian, tinju raksasa langsung meluncur keluar. Ekspresi Sander sedikit berubah, sebuah pedang energi muncul di tangannya, dan segera menebas. Boom! Tinju raksasa itu berhasil dihancurkan, namun gelombang kekuatan yang kuat segera membuatnya terpental. Pada saat ini bayangan muncul di kedua sisinya. Sander menggenggam pedang energi dan segera menyerang. Bas! Ruang di depannya memancarkan cahaya pedang yang tajam. Boom! Ruang pecah dan Sander sekali lagi terpental, beberapa bayangan kembali melesat ke arahnya. Prajurit Tao menyerang bersama-sama. Pedang Hang Dao tiba-tiba kembali ke tangan Sander, dan beberapa master prajurit Tao segera berhenti mengejar. Kini di sekitar Sander, ada puluhan prajurit Tao, mereka membentuk lingkaran dan mengelilinginya. Dan masih ada belasan prajurit Tao yang berada di sekitar langit, jelas takut Sander melarikan diri. Setelah berhenti, darah terus keluar dari mulut Sander, seluruh pakaiannya pun sudah berubah menjadi warna darah. Jelas, tubuhnya juga mengalami cedera parah. Semua orang di sekitar terdiam. Ratusan prajurit Tao, ditambah dengan Wulano yang memiliki kekuatan mengerikan. Jangankan Sander yang sekarang, bahkan seorang kaisar pedang agung pun mungkin sulit untuk melawan. Wulano menatap Sander, tak heran Panji dan yang lain kalah padamu.
Harus diakui, dirinya juga merasa sangat terkejut. Sungguh mengerikan. Saat ini Sander hanya berada di ranah penghancur ruang, dibandingkan dengannya, perbedaan level benar-benar terlalu besar. Dengan perbedaan level sejauh ini, Sander masih bisa menghadapinya. Meski ada pedang sakti yang membantu, kekuatan pribadi Sander juga sangat menakutkan. Karena tak peduli seberapa kuat sebuah pedang, apabila Sander pribadi tak mampu, itu tak akan ada gunanya. Kecepatan Sander memang perlu diacungi jempol. Pada level yang setara, Sander pasti bisa menekan semua lawannya. Kalau tingkat Sander juga meningkat, maka mata Wulano seketika penuh dengan niat membunuh. Setiap kali ia memikirkan bagaimana Sander kelak, akan ada rasa takut muncul. Begitu terus tumbuh, orang ini pasti akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Kalau tak membunuhnya sekarang, kelak keluargaan pasti akan musnah. Wulano segera melangkah ke depan, matanya menunjukkan cahaya ganas, dan menyerang. Boom! Ruang di atas kepala Sander runtuh, kemudian, kekuatan ruang yang menakutkan melesat ke Sander. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap sudah tiba di atas kepala Sander. Tekanan ini membuat Sander kesulitan bernapas. Lah tiba-tiba berteriak, memegang pedang, dan melompat ke udara. Kini Sander tak memiliki pilihan lain, ia hanya bisa menghadapinya. Bus! Di depan semua orang, Sander berhasil menembus aliran ruang yang menakutkan itu, namun wajahnya menjadi pucat pasi, bahkan mulutnya terus mengeluarkan darah. Sander tak sempat memikirkan luka dalam tubuhnya, ia langsung berubah menjadi sinar pedang dan melesat ke Wulano. Wulano mundur, tak memilih untuk menghadapinya. Lah berencana menguras tenaga Sanderi. Bagaimana mungkin ia tak bisa melihat kelemahan Sander saat ini? Tingkatan ilmu pedang Sander terlalu kuat, namun tingkatan kemampuan dirinya terlalu lemah. Tentu saja, yang paling penting adalah Sander tak dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari pedang Hang Dao. Karena itu, Wulano memutuskan untuk menguras tenaganya hingga habis. Serangan Sander sekali lagi meleset, kalau tak bertarung langsung sepertinya sulit menghadapi master sekelas Wulano. Pada saat serangan pedang Sander meleset, puluhan kekuatan mengerikan menuju ke arahnya. Mata Sander menyipit, kemudian kembali menyerang. Swoosh! Ruang di depan Sander terbelah, cahaya pedang melesat, dan puluhan kekuatan mengerikan itu dihancurkan oleh pedang. Namun, pada saat yang sama, ratusan kekuatan mengerikan tiba-tiba menuju Sander. Ekspresi semua orang di lapangan menjadi serius. Prajurit tahu bukan master biasa. Di kejauhan, Sander mengayunkan pedang, cahaya pedang terus melesat keluar. Swoosh swoosh swoosh. Di lapangan, suara benturan pedang terus terdengar, dan Sander juga terus mundur. Itu terus berlangsung sekitar 10 menit, para prajurit tahu akhirnya berhenti, dan Sander sudah mundur ratusan meter. Setelah berhenti, Sander menopang tanah dengan pedangnya, darah terus keluar dari sudut bibirnya. Barusan, ia telah mengonsumsi 2 butir pil, namun, kecepatan penyembuhannya sama sekali tak sebanding dengan kecepatan cedera yang ia alami. Di sisi lain, Wulano belum menyerang. Lah sedang menunggu. Menurut pandangannya, Sander sekarang berada di ujung tanduk, orang di belakang Sander pasti akan muncul. Sekarang yang harus diwaspadainya adalah orang itu. Namun, pertarungan telah berlangsung begitu lama, orang itu tak kunjung muncul. Hal ini membuat Wulano agak bingung, jangan-jangan orang itu sudah meninggalkan Sander. Ini seharusnya tak mungkin, karena pihak lawan berani membiarkan Sander datang ke sini, ia pasti akan menggunakan master pedang dunia untuk menekan Akademi Guanxuan. Apalagi Sander sekarang begitu kuat, pihak lawan tentu tak akan meninggalkannya begitu saja. Apakah orang di belakangmu masih belum mau keluar? Ujar Wulano. Di kejauhan,
Sander menyeka darah di sudut bibirnya. Di belakangku tak ada siapapun. Wulano menatap Sander, sungguh. Saat itu, kultivator pedang di belakangmu sangat hebat, bahkan membunuh ribuan master dari keluargaan. Kenapa sekarang ia tak berani muncul lagi? Namun, aku juga dapat memahaminya. Saat itu tak ada master hebat, jadi ia bisa bersikap sewenang-wenang sekarang. Kalau ia muncul, harus menghadapi seluruh akademi. Kalau aku adalah dia, tentu tak berani. Sander menatap Wulano, tunggu sebentar, ia akan keluar nanti. Mata Wulano menyipit, kau ingin menunda waktu. Bagaimana mungkin ia tak tahu pemuda ini jelas mencoba untuk mengulur waktu. Wulano menggeleng, Sander, pedang di tanganmu sangat kuat, jauh melampaui perkiraanku, namun tingkatmu terlalu rendah. Kau pikir bisa melawan kami seorang diri, itu sama sekali tak mungkin. La melangkah perlahan menuju Sander, kalau ia tak muncul, maka aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Tentu saja, aku tak akan membunuhmu begitu saja, aku akan membuatmu mati dengan tersiksa. Setelah berkata demikian, ia tiba-tiba menghilang. Boom! Sebuah kekuatan menakutkan menggulung. Bersambung. Bab 135. Aku rela mati. Melihat Wulano mendekat, Sander menghentakkan kaki kanannya, dan langsung berubah menjadi cahaya pedang. Serangan mematikan. Kini ia tak memiliki pilihan lain. Hanya bisa berjuang hingga titik darah penghabisan. Meski Sander terluka parah, serangannya masih sangat kuat. Melihat pedang Sander mendekat, Wulano segera meluncurkan serangan. Kemudian ia mundur. La masih berusaha menguras energi Sander sebisa mungkin. Meski Sander berhasil menembus gelombang yang diluncurkan lawan, serangan pedangnya kembali meleset. Wajah Sander memucat. La hampir kehabisan energi. Semua orang menatap Sander. Mereka bisa melihat bahwa pemuda ini mungkin tak bisa bertahan lebih lama lagi. Wulano menatap Sander tanpa bicara. La menunggu kultivator pedang di belakang Sander muncul. Kalau kultivator pedang itu tak muncul, ia tak akan bisa tidur nyenyak. Bagaimanapun, kelak kalau Kaisar Pedang Agung itu balas dendam pada keluargaan, itu bisa dianggap malapetaka. Sebaliknya, begitu kultivator pedang itu muncul, ia dapat menggunakan nama Akademi Guanxuan untuk melawan orang itu. Inilah tujuannya yang sebenarnya. Sander menatap pedang Hangdao. Saat ini, ia menyadari bahwa pedang Hangdao menjadi agak kabur. La tahu bahwa kali ini mungkin dirinya benar-benar sudah tak bisa bertahan. Sander menatap ke puncak gunung, dirinya sudah berusaha sekuat tenaga. La tersenyum, senyumannya disertai darah segar yang keluar dari mulutnya. Sander tak menyesal. Karena ia tahu, di dunia ini, terkadang keberhasilan tak selalu dapat dicapai dengan usaha keras. Wulano menatap Sander, dan berlari ke depan. Ruang di sekitar tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan kekuatan ruang yang mengerikan terus menuju Sander. Wulano menatap Sander dengan penuh kewaspadaan. La masih takut pada kultivator pedang wanita bergaun merah itu. Sander perlahan menutup kedua matanya, dan memegang pedang Hangdao di tangannya dengan erat. Menyerah. Mustahil. Menunggu mati dengan mati di pertempuran adalah dua hal yang berbeda. Sander tiba-tiba membuka matanya, kemudian menyerang. Bus. Ini adalah serangan terakhirnya. Setelah serangan ini, tubuhnya terbelah, dan banyak darah segar mengalir keluar. Boom! Satu serangan itu menghancurkan kekuatan ruang Wulano yang mengerikan. Sementara Sander terpental ke belakang. Boom! Seluruh permukaan tanah berguncang hebat, dan ia kembali muntah darah. Kesadaran Sander mulai memudar. Di langit, muncul wajah yang sangat indah. Itu adalah Grace. Sander hendak bicara, namun segera memuntahkan darah.
Semua orang mengikuti pandangannya, namun tak ada apa-apa di sana. Sander bergumam, "Grace, maaf, aku gagal menyelamatkanmu, kau tak menyalahkanku, kan?" Usai bicara, darah terus mengalir dari mulutnya. Kemudian sebuah bayangan muncul di tengah lapangan. Mata Wulano menyipit. Orang itu adalah Aurora. Aurora menggendong Sander, meletakkan pil di mulut Sander, kemudian menempelkan beberapa lembar talisman penyembuhan di dada Sander dan pergi. Bus. Ruang terbelah. Ekspresi Wulano berubah drastis, lah berbalik dan Aurora sudah muncul dengan membawa Sander di puncak Gunung Changlan. Lancang. Wulano marah, dan ruang di belakang Aurora tiba-tiba retak, tinju yang memancarkan aura mengerikan langsung meluncur keluar. Aurora segera menggendong Sander dan berbalik, kedua tangannya bergerak cepat, dalam sekejap, belasan pisau terbang keluar. Boom! Namun, belasan pisau tersebut hancur begitu saja, kemudian tinju itu langsung menghantam ke bagian perut Aurora. Bong! Aurora dan Sander terpental. Saat mereka akan mendarat, Aurora membalikkan tubuh Sander, dan ia sendiri langsung menabrak tanah. Boom! Tempat pendaratan retak seketika. Sementara itu, Aurora langsung muntah darah. Lah sama sekali tak basa-basi, menahan rasa sakit di tubuhnya, bangkit dan menarik Sander menuju Akademi Guanxuan di kejauhan. Ruang di belakangnya kembali terbelah, kemudian, sebuah tinju melesat datang. Mata Aurora menyipit, ia segera menarik Sander ke belakangnya, lalu menunjuk ke tengah dahinya. Sebuah pisau ilusi tiba-tiba melayang keluar. Namun, kali ini, pukulan itu adalah Wulano sendiri. Boom! Satu pukulan itu menghancurkan pisau ilusi Aurora. Kemudian, gelombang aura tinju langsung menghantam tubuh Aurora. Boom! Aurora dan Sander sekali lagi terpental. Sebelum mendarat, Aurora kembali membalikkan tubuh Sander. Boom! Aurora mendarat di tanah, dan seluruh tanah seketika retak. Puff! Aurora muntah darah dan seluruh tubuhnya langsung terbelah. Namun, ia tetap menggendong Sander dan merangkak perlahan. Dia menatap pintu di kejauhan, dan di balik pintu itu, ada patung Master Pedang Dunia. Di punggungnya, kini tenaga Sander juga sudah pulih sedikit. Saat melihat Aurora dalam keadaan seperti itu, ia seketika terdiam. Semua orang menatap mereka berdua. Aurora terus merangkak perlahan menuju patung Master Pedang Dunia. Di belakang keduanya, penuh dengan darah. Kemudian kekuatan mengerikan menyelimuti keduanya. Kerak! Seluruh tubuh Aurora mulai retak. Sander sangat terkejut, ia segera memeluk Aurora dengan tangan kirinya, namun tangannya langsung dibuat hancur oleh kekuatan mengerikan itu. Aurora berhenti, ia berusaha untuk menoleh ke Sander. Seumur hidup ini, sulit untuk menemukan orang yang kusukai. Sayangnya, orang yang kusukai sudah memiliki orang yang ia sukai. Maaf, aku tak dapat membantumu. Semoga di kehidupan mendatang, aku bisa mengenalmu lebih dahulu. Apakah kau tahu, aku benar-benar menyukaimu. Usai bicara, tubuh dan jiwanya berubah menjadi abu dan perlahan menghilang. Sander terdiam sejenak, telapak tangannya terbuka, sebilah pisau terbang mendarat di tangannya. Wulano sedang bersiap-siap untuk bertindak lagi. Namun, patung Master Pedang Dunia di kejauhan tiba-tiba sedikit bergetar, kemudian patung itu retak dan seorang pria berambut putih keluar. Master Pedang Dunia. Ekspresi Wulano dan semua orang di belakangnya berubah drastis, kemudian segera berlutut. Sander berusaha bangkit, lah menggenggam erat pisau terbang itu di tangan kanannya dan melangkah perlahan menuju Master Pedang Dunia. Langkahnya sulit, setiap langkah meninggalkan jejak darah di tanah. Sementara lengan kirinya sudah tiada dan darah terus mengalir. Setelah beberapa langkah,
akhirnya ia tak bisa lagi bertahan dan langsung roboh. Sander berusaha untuk berdiri, lalu berlutut dan mengulurkan tangannya. "Senior, bisakah kau menyelamatkannya? Aku rela mati." Bersambung.